warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allah Akbar. Iya, seperti biasa sebelum kita belajar kita harus berdoa dulu. Iya, siapa yang mau pimpin doa? Iya, coba ke sini kelompok alap-alap satu orang. Seluruhnya siap? Siap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok alat-alat. Nah, hari ini siapa temannya yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah ya, hadir semua. Kita perlu bersyukur karena Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa datang ke sekolah, belajar dan menuntut ilmu. Iya. Jadi hadir semua ya temannya. Iya, itu. Sebelum kita belajar, kita menyanyi dulu untuk menambah semangat dan rasa nasionalisme kita. Sudah tahu semua lagunya Garuda Pancasila? Sudah siap menyanyi? Ayo kita menyanyi. Harus bersemangat karena ini lagu nasional. Ya, semuanya menyanyi ya. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi yang sanggup. ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo. Maju, maju. Ya, ayo lebih bersemangat lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Jadi kita tadi sudah menyanyi lagu apa? Garuda Pancasila. Iya, untuk menambah rasa nasionalisme kita. Sudah siap belajar hari ini? Iya, kalau sudah siap belajar, ya naikkan semua bukunya. Kita mau belajar. Iya. Ya, buku tak lah. Iya. Mana? Ayo, naikkan bukunya cepat. Buku tak? Mana? Iya. Buku tak? Mana buku tak? Naik buku. Iya. Jadi kalau sudah siap belajar, berarti perhatiannya sama pelajaran. Jangan ada yang bermain pada saat kita belajar. Jadi harus mengikuti pelajaran dengan baik, mulai dari awal sampai akhir ya. Iya, sekarang siapa yang masih ingat materi kita kemarin tentang apa? Tentang apa? Tentang iya, jenis-jenis pekerjaan. Apalagi yang dipelajari kemarin, yang terakhir? Jenis-jenis pekerjaan dan iya, sikap pantang menyerah dan perilaku jujur, sikap bekerja keras. Iya. Jadi hari ini kita masuk lagi di tema berapa? Kita sudah di tema berapa? Tema 4. Tema 4 tentang apa? Berbagai pekerjaan. Subtema berapa? Subtema 3. Subtema 3? Subtema 1. Subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan. Kemudian pembelajaran 3. Nah, tadi kita menyanyi lagu apa lagi? Garuda Pancasila. Kita lihat gambarnya tidak? Gambar lambang-lambangnya. Lihat, iya, ada berapa di situ gambar lambang-lambang di burung Garuda itu? Ada 5. 1, apa gambar apa? Bintang. Gambar yang kedua? Lantai. Gambar yang ketiga? Yang keempat? Kepala banteng. Dan yang kelima? Iya, padi dan kapas. Ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Jadi setelah kita belajar hari ini, kalian harus capai 4 yang keempat itu. Yang pertama, setelah membaca cerita, peserta didik mampu memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca secara terperinci. Jadi sebentar itu. Yang kedua, setelah membaca cerita, peserta didik mampu mempresentasikan pendapat tentang sikap satu tokoh dari cerita yang dibaca dengan percaya diri. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu memberikan pendapat tentang sikap yang sesuai dan yang kurang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan tepat. Dan yang keempat, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menulis tentang pengalaman diri melaksanakan sila pertama Pancasila dengan jujur. Jadi harus diketahui ini yang keempatnya ya, setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini ya. Nah sekarang lihat jadi teks yang ada di papan tentang
pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Nah, sekarang coba lihat semua. Semua lihat ke depan yang ada di layar. Ya, di situ cerita tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ya, jadi pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Sekarang silakan semua membaca dengan nyaring cerita tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. 1, 2, 3, silakan mulai membaca. Semuanya membaca, ayo. Semua membaca. Ya, membaca nyaring. Ya, semua membaca. Ya, semua membaca. Sudah dibaca? Sudah dibaca? Sekarang karena sudah dibaca, coba kalian buat pertanyaan berdasarkan cerita yang sudah kalian tulis, sudah kalian baca tadi. Jadi buat pertanyaan. Dalam membuat pertanyaan masih ingat bagaimana caranya? Ya, bagaimana? Siapa
memperhatikan kata tanya. Yang mana itu kata tanyanya? Kapan, siapa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana, berapa. Iya, kemudian di akhir kalimatnya diberi tanda tanya. Nah, sekarang Ibu kasih waktu 5 menit buat pertanyaan berdasarkan bacaan yang sudah kalian baca. Silakan. Ya, mulai. Semua buat pertanyaan berdasarkan tadi cerita yang sudah kalian baca, yaitu pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Iya, silakan buat pertanyaan. Iya, buat bikin pertanyaan. Buat pertanyaan berdasarkan cerita yang kalian baca tadi. Ya, silakan buat pertanyaannya. Sudah? 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 Sudah semuanya? Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kembali teks tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Kemudian kalian baca kembali ya. Jadi Ibu bagikan, kemudian kalian baca kembali untuk lebih memahami isi dari bacaan tersebut ya. Sekarang Ibu bagi ya bahan bacaannya, cerita tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Kelompok Raja Wali, ini kelompok Alam dan kelompok Garuda. Nah, sekarang silakan semua membaca kembali. Semuanya membaca, tidak ada yang tidak membaca. Ayo, mulai baca. Ya, baca. Ya, silakan. Ya, semua membaca ya, baca. Baca kembali teksnya untuk memahami apa yang sudah kalian.
Sudah? Sudah semua? Sekarang simpan teks tadi. Sudah? Kemudian coba lihat kembali pertanyaan yang sudah kalian buat. Kemudian jawab sekarang. Kita sendiri yang jawab gitu pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Iya. Sekarang jawab pertanyaan yang sudah kalian buat tadi. Ya. Ya. Jadi tugas kalian sekarang adalah menjawab semua pertanyaan yang sudah kalian buat tadi. Ya. Jadi jawab, kan tadi sudah dibuat pertanyaan, kita sudah buat pertanyaan. Sekarang jawab, kita yang jawab itu pertanyaan yang sudah kita buat tadi. Karena kan kita sudah tahu pasti kan, kita sudah baca tadi. Jadi kita yang buat pertanyaan, kita juga yang jawab pertanyaan tersebut. Iya. Sudah? Iya, kita tunggu temannya, masih ada yang belum. Iya, jadi kalian sudah menuliskan tadi pertanyaan. Nah, sekarang jawab sendiri. Nah, sekarang sudah selesai semua? Sekarang lihat kembali jawabannya. Hafalkan jawabannya. Jadi kita pahami ya jawabannya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ini lembar kerjanya. Kalian kerjakan, diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Saya bagikan dulu. Elang, kelompok elang, kelompok alap-alap, ini kelompok Raja Wali, dan kelompok Garuda. Sekarang silakan dikerjakan. Ya, kerjakan. Di situ ada petunjuk kerjanya ya. Jadi kalian tulis diskusikan dengan teman kelompoknya.
Ya, semua yuk bekerja. Ya, sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Kelompok alap-alap sudah? Kelompok Raja Wali? Raja Wali sudah atau belum? Belum. Kelompok Garuda? Kelompok Elang? Ya, kita tunggu dulu kelompok Raja Wali. Mereka masih berdiskusi dengan temannya. Ya, kita lihat dulu kelompok. Kita tunggu dulu kelompok Raja Wali yang masih berdiskusi dengan temannya, dengan teman-teman kelompoknya. Sudah? Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, saatnya setiap kelompok mempresentasikan atau membacakan jawaban dari tugas hari ini. Untuk kegiatan 1 ya. Iya. Siapa kelompok yang ingin bakal duluan? Iya. Kelompok. Kalau gitu kita gilir, mulai seperti itu, kita melingkar. Berarti kita mulai dari kelompok alap-alap. Silakan. Perwakilan kelompok alap-alap, silakan ke depan. Saya dari kelompok alap-alap ingin mempresentasikan hasil karya kelompok saya. Ya, yang lain dengarkan kemudian. Soal yang pertama, 1. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Ida, Gugut, Guru, dan teman-temannya yang lain. Soal yang kedua, siapa yang mengikuti ulangan matematika? Ida, Gugut, dan teman-temannya yang lain. Nomor 3, apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Ingin menyontek di kertas Ida. 4, apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Ida tidak mau mengasih jawabannya kepada Gugut. 5, mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Ida tidak ingin temannya menyontek karena menyontek sama halnya dengan korupsi kecil-kecilan. Dan menyontek juga itu perilaku yang tidak jujur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok alap-alap. Nah, sekarang kelompok Raja Wali, silakan. Ayo, kelompok Raja Wali, perwakilan lagi 1 orang. Saya akan membacakan hasil diskusi saya dengan teman kelompok saya. Pertanyaan pertama, siapa saja tokoh pada cerita di atas? Ida, ibunya, adiknya, Ibu Tati, Gugut, dan teman sekelasnya. 2. Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Ida, Gugut, dan teman sekelasnya. Apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Gugut menyontek kepada Ida. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Ia hanya menggelengkan kepala kepada Gugut. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Karena Ida tidak mau berbohong, karena menyontek adalah korupsi kecil-kecilan dan perbuatan tercela. Itulah hasil diskusi saya dengan teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Raja Wali.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Garuda ingin mempresentasikan hasil kerja saya dan teman-teman saya. 1. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Ida, Gugup, dan Ya ulang dari awal dulu. siapa saja tokoh pada cerita di Ida, Gugup, dan teman-temannya. Rata. 2. Siapa yang mengikuti ulangan matematika Gugup dan Ida dan teman-temannya? 3. Apa yang dilakukan Gugup pada saat ulangan? Gugup ini menulis. 4. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugup meminta jawaban? Ia menendang kursi Ida. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugup? Karena itu perbuatan tidak jujur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Garuda. Iya, sekarang kelompok terakhir, kelompok Elang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan hasil diskusi kelompok saya. 1. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Ida, Ibu, Adik, Ibu Tati, Gugut, dan teman-teman Ida. 2. Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Ida, Gugut, dan teman-teman Ida. 3. Apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Meminta jawaban kepada Ida. 4. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Ida hanya menggelengkan kepala dengan pelan tanpa menengok ke belakang. 5. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Karena menurut Ida memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap korupsi kecil-kecilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Elang. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Sekarang perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Ya, semua perhatiannya ke depan ya. Ya, semua perhatian, tonton videonya ya. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Halo adik-adik, apa kabar nih kalian semuanya? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar apa ya? Nah, hari ini kita belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Pengetahuan apa yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja? Nah, orang yang bekerja itu pasti memerlukan pengetahuan tentang hal-hal yang harus dikerjakan di dalam pekerjaannya. Nah, apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Ya, yang terjadi pastinya pekerjaannya akan menjadi kacau ya adik-adik ya. Kalau misalnya
diperlukan nilai kejujuran, pasti orang kalau tidak melakukan kejujuran dalam pekerjaannya, dia tidak akan dipercaya oleh orang lain. Saat seseorang bekerja, mereka harus memiliki nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud jujur dan apa contohnya? Ayo kita simak cerpen berikut ini. Cerpennya berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Ida temanku sebangku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu. Protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Lakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang dan lebar ya. Panjang dan lebar kita katanya panjang lebar adik-adik. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah itu tadi adik-adik cerpen yang kita bisa baca bersama-sama ya tentang si Ida dan si Gugut nih ya. Siapa saja tokoh pada cerita di atas adik-adik? Nah, tokohnya adalah siapa tokohnya? Ida, Gugut, Bupati, dan teman-temannya. Ya dari aku, Ida dan teman-temannya. Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Ida, Gugut, dan teman-temannya. Apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Gugut berusaha mencontek dari jadi Gugut berusaha menyontek dari Ida. Ida ketika Gugut meminta jawaban. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Iya, tidak memberikan. Anda tidak mau memberikan. Jawaban. Hal baik apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Kita harus jujur dan berusaha. Jadi ketika kita ulangan kita harus bersikap jujur dan berusaha sendiri, tidak boleh meminta bantuan teman. Sikap apa yang perlu kita contoh dari cerita tersebut? Sikap apa yang tidak perlu kita contoh ya? Gugut. Sikap Ayo kita pelajari kita contoh yaitu sikap dari Ida yang bisa kita contoh adik-adik. Nah Ida itu sederhana ya, jujur, rajin dan belajar. Bisa memimpin dengan baik. Pendapat kita tentang sikapnya Ida bagaimana?
pendapat kita. Ida adalah anak yang sederhana, jujur, berani, dan dijadikan sebagai panutan di kelas. Nah, apa sikap-sikap dari gugur? Nah, tidak jujur saat ulangan, tidak memanfaatkan waktu untuk belajar. Dia hanya main. Suka menyontek lagi, malas belajar ya. Sekarang pendapat tentang gugur. Gugur anak yang tidak jujur, malas belajar, dan suka menyontek. Bagaimana sikap gugur? Patut ditiru atau tidak? Ya, tidak boleh ditiru ya. Apakah menurut kalian sikap gugur itu? Ya, jadi kita lanjut ke kegiatan kedua. Nah, sekarang tadi kita sudah menyanyi tentang Garuda Pancasila. Nah, coba perhatikan ya. Jaga gambar Garuda Pancasila, di situ ada beberapa simbol-simbol yang ada dalamnya. Ada berapa? 5. Yang pertama bintang, yang kedua pantai, yang ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan yang kelima tari dan kapas. Nah, tadi Ibu juga sudah bagikan LKPD ya tentang itu. Nah, sekarang coba kerja kembali untuk kegiatan kedua mengenai sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Yaitu sila keberapa yang sesuai kalau sikap jujur? Sila berapa? Pertama. Ya, sila pertama. Ada yang ingat apa bunyi sila pertama? Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hubungannya tadi sikap Ida sesuai tidak dengan sila pertama atau tidak? Iya, jadi sila pertama ya. Sekarang coba diskusikan dengan teman kalian mengenai sikap-sikap dari cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ya, coba sekarang kerjakan. Ya, lihat bahan ajarnya di situ ada. Ya, di situ ada simbol-simbol, kemudian cari sikap yang sesuai dengan. Ya, silakan diskusikan dengan temannya bagaimana tentang sikapnya Ida, bagaimana pendapatmu tentang sikapnya Gugun, bagaimana sikap-sikap dari Gugun. Ayo. Ya, diskusikan dengan temannya. Ya, jadi bagaimana sikapnya Gugun? Apa yang terjadi jika kita tidak jujur? Nah, sekarang coba. Selesai. Ya, silakan. Ya, yang sudah selesai tunggu dulu, masih ada kelompok yang belum. Kelompok Garuda belum selesai. Udah. Raja Wali bagaimana? Raja Wali sudah. Kelompok alap-alap sudah? Sudah. Kemudian kelompok elang? Sudah juga. Kelompok Garuda? Sudah selesai semua. Coba bacakan hasil diskusi kalian. Kelompok berapa yang mau duluan? Tadi kan dari sini. Sekarang kita balik lagi dari tengah
kemudian ke samping kiri, kemudian ke kanan. Oke. Jadi kelompok Garuda dulu yang duluan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Garuda. Saya akan mendiskusikan tentang petunjuk kegiatan kedua ini. Sikap dari Ida adalah jujur dan sopan. Pendapatku tentang sikap Ida baik dan tidak bohong. Sikap dari Gugut adalah suka berbohong. Pendapatku tentang sikap Gugut pemalas dan suka menyontek. Mengapa kita harus jujur? Karena jujur itu baik dan hebat. Jika tidak dilakukan, kita akan dapat dosa dari Allah. Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Kita akan mendapat dosa yang kita timpa untuk tidak jujur. Sekian dari kelompok Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Garuda. Iya, sekarang kelompok Raja Wali, silakan. Ayo, kelompok Raja Wali, silakan. Ya, setelah itu siap-siap kelompok Elang, baru kita bahas sebentar bersama. Hasil diskusi saya dengan teman-teman kelompok saya. Sikap jujur dari Ida. Jujur, tenang, pandai, dan komunikasi dengan baik. Pendapatku tentang sikap Ida. Ida adalah anak yang jujur. Ia tidak mau berbohong kepada guru dan orang tuanya, bahkan kepada teman-teman sekelasnya. Sikap dari Gugut. Gugut adalah pembohong, tidak tenang dan tidak pandai dan juga pemalas. Pendapatku tentang sikap Gugut. Gugut adalah anak yang suka menyontek kalau ia ingin menyontek dan tidak jujur. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Raja Wali. Sekarang kelompok Elang, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Sikap-sikap dari Ida. Jujur, pandai, sederhana, rajin, dan tekun. Pendapatku tentang sikap Ida. Baik, karena Ida tidak mau mencontekkan ulangannya dan sikap Ida itu patut untuk ditiru. Sikap-sikap dari Gugut. Tidak jujur, suka mencontek, malas, tidak memanfaatkan waktu. Pendapatku tentang sikap Gugut. Sikap Gugut tidak baik karena mencontek adalah perbuatan yang tercela dan tidak patut untuk ditiru. Mengapa kita harus jujur? Karena jika kita jujur, maka banyak orang-orang yang mempercayai kita, dan dengan jujur kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Jika kita tidak jujur, maka kita akan mendapatkan dosa dan kita tidak akan dipercayai oleh orang lain. Sekian itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Elang. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok Alap-alap, silahkan. Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Sikap-sikap dari Ida. Baik, jujur, pendiam, dan sederhana.
Pendapatku tentang sikap Ida. Kita harus mencontohi sikap Ida dan harus dilakukan sehari-hari. Sikap-sikap dari Gugut: suka menyontek, pemalas, tidak jujur saat ulangan. Pendapatku tentang sikap Gugut: kita tidak boleh mencontohi sikap Gugut karena dia suka menyontek dan perbuatan itu sangat fatal. Mengapa kita harus jujur? Karena kalau kita jujur, kita bisa dipercaya dengan orang-orang dan disukai karena suka jujur. Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Kita tidak dapat dipercaya oleh orang-orang karena suka berbohong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk semangat. Iya, jadi semua kelompok sudah membacakan hasil diskusinya dan semua kelompok sudah bagus. Ya, jadi tadi semua kelompok sudah membacakannya. Ya, jadi sekarang coba perhatikan untuk penilaian kelompok yang terbaik ya. Jadi ada beberapa penilaian yang tadi saya nilai, mulai dari pada saat kalian berdiskusi. Saya lihat yang mana yang paling aktif, kelompok yang paling aktif, kemudian kelompok yang bagus caranya bekerja sama, bagus caranya menyampaikan tentang hasil diskusinya, dan kelompok itu jatuh kepada, jadi semua sudah bagus ya, tapi ada yang paling bagus ya. Kelompok yang paling bagus adalah kelompok Elang. Tepuk tangan untuk kelompok Elang. Kemudian yang kedua, kelompok Raja Wali. Tepuk tangan untuk kelompok Raja Wali. Dan berikutnya kelompok Alap-alap. Dan yang terakhir adalah kelompok Garuda. Ayo tepuk jempol untuk kita semua. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Dua jempol untuk kita. Ya, sekarang adakah yang bisa bantu Ibu menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, coba kelompok Alang, perwakilan satu orang. Saya akan menyimpulkan kesimpulan materi hari ini. Kesimpulannya adalah kita harus jujur dalam mengerjakan ulangan, karena sikap jujur adalah sikap yang terpuji. Jika kita tidak melaksanakan kejujuran dalam ulangan, maka kita akan mendapatkan dosa, dan nilai itu belum tentu nilai hasil diri kita sendiri. Jadi itu kesimpulan dari saya. Terima kasih, tepuk tangan untuk temannya. Nah, sekarang ada lagi tidak yang bisa bantu Ibu? Hari ini saya akan menyimpulkan hasil materi yang saya dapatkan. Kita harus menanamkan sikap jujur. Menanamkan sikap jujur kepada diri kita sendiri maupun yang lain. Sikap jujur juga berkaitan. Ya, jadi kita tadi sudah menyimpulkan materi hari ini. Nah, sekarang
ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang pelajaran kita hari ini? Bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Ya, coba. Perasaan saya setelah melalui pelajaran hari ini adalah senang. Ya, perasaannya senang terus. Apa yang bisa dari pelajaran hari ini? Yang bisa kita ambil adalah sikap jujur. Dari kisah pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ada lagi? Ya, jadi bagaimana perasaan kalian hari ini? Nah, senang. Jadi, ingat ya, kita tadi sudah belajar tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Bagaimana sikap seorang pemimpin, sikap seorang ketua kelas yang jujur. Kita juga ingat, sebagai manusia kita harus jujur. Dimanapun kita berada, kita harus selalu jujur. Ingat, ada Allah yang melihat kita. Jangan katakan, tidak ada lihat ya temanku. Ingat, kalau kita berbohong, ada Allah yang melihat kita. Ada juga malaikat yang mencatat semua amal kebaikan dan keburukan kita. Jadi harus kita selalu jujur. Kita keren. Iya. Jadi sekarang untuk menguji pemahaman kalian tentang materi kita hari ini. Jadi tadi kita sudah persentase tentang sikap yang patut dicontoh adalah sikapnya siapa? Si Ida. Kenapa sikapnya Ida? Anak Ida itu mempunyai sikap yang jujur. Apalagi? Sederhana, baik, apa? Ya, sopan. Kemudian, bagaimana sikapnya Gugun? Pemalas, tidak jujur, suka menyampaikan. Iya. Kemudian, sikap yang mana yang patut dicontoh? Tidak. Siapa yang sikap yang tidak patut dicontoh adalah sikap gugur. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, Ibu akan berikan soal evaluasi terkait materi hari ini. Ibu bagikan sekarang ya. Kerja semua.
Ya, semua kerjakan ini kita tuh. Nah, ini ya, sekarang sudah dapat semua soal evaluasinya? Nah, sekarang waktunya kerjakan soal-soal itu. Ya, silakan. Ya, kerja. Jadi di situ ada soal-soal mengenai materi kita hari ini. Silakan dikerjakan. Ya, sekarang sudah dapat semua soal evaluasinya? Nah, sekarang waktunya kerjakan soal-soal itu. Ya, silakan. Ya, kerja. Jadi di situ ada soal-soal mengenai materi kita hari ini. Silakan dikerjakan. Ya, silakan kerja soalnya. Cepat, Kek. Lagi 5 menit. Lagi 5 menit waktunya. Ya, lagi 5 menit ya. Lagi 5 menit waktu untuk menyelesaikan soal evaluasinya. Ya. Tunggu dulu, masih ada kelompok kelang yang belum selesai. Kita sambil tunggu temannya, periksa kembali jawabannya. Jangan sampai masih ada yang keliru, ya. Iya. Jadi kalau sudah, sambil menunggu temannya yang belum selesai, kalian cek kembali jawaban yang sudah kalian tulis. Iya. Sudah, Nak? Sudah. Kalau gitu periksa kembali. Jangan sampai masih ada yang clear ya.
Baca kembali, jangan sampai masih ada yang keliru. Iya. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya? Kalau begitu Ibu ambil soalnya. Kalau itu sudah selesai sini. Iya. Cina, sudah selesai? Iya. Oke, kelompok kalian sudah. Raja Wali sudah sini. Iya. Iya. Sekarang Garuda sudah. Kelompok Lang sudah. Ya sini. Iya, jadi kita sudah melaksanakan evaluasi untuk menguji pemahaman kalian tentang materi hari ini. Sekarang tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali. Jujur. Kalau kita jujur, kita akan disenangi oleh orang lain, disenangi oleh teman. Tapi kalau kita suka berbohong, tidak jujur, maka teman akan menjauhi kita. Bagus sekali, iya, menjauhi kita. Tidak ada orang yang mau berteman dengan orang yang suka berbohong. Tidak ada orang yang mau dekat-dekat dengan orang yang suka berbohong. Berbohong bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi bisa juga merugikan orang lain. Sekali kita berbohong, maka akan ada lagi kebohongan-kebohongan yang lainnya untuk menutupinya. Jadi ingat, kita harus selalu bersikap jujur dimanapun kita berada. Nah, sesuai dengan juga pengamalan sila ke-1 atau sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Sekarang ayo, sebelum kita pulang, kita nyanyi sama-sama dulu. Mau nyanyi lagunya apa? Lagu apa? Profil. Oke, ayo. 1, 2, 3, mulai. Mengajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan negar, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, tepuk tangan untuk semua. Tepuk jari
bukunya. Sebelum kita pulang, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, rapikan bukunya. Rapikan bukunya. Ya, rapikan bukunya, cepat. Rapikan bukunya, rapikan bukunya. Rapikan bukunya, ayo. Rapikan bukunya, baru kita pulang. Ya, sudah? Sudah? Iya. Ya, siapa yang mau pimpin doa sebelum kita pulang? Sebelum kita pulang, kita harus membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingat kalau sampai di rumah banyak berlatih lagi, pelajari materi yang tadi